Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu dosa besar adalah melakukan pencurian, dan ini termasuk perkara yang diperberat hukumannya oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, ketika hasil curiannya melebihi nisab, itu sekitaran 700 atau 800 ribu, maka dia akan mendapatkan hukuman Allah dengan dipotong tangannya. Dan mengambil harta orang itu tidak akan diselesaikan Allah di akhirat dengan baik, kecuali dia membalas atau mengembalikan apa yang dia ambil dari manusia. Dia tidak bayar dengan hartanya di dunia, maka dia bayar dengan amal salehnya kalau ada amal saleh. Tapi kalau dia tidak punya amal saleh, maka semua harta yang pernah dicuri dia akan ganti dengan dosa-dosa para korbannya, akan dicampakkan untuknya. Maka masuklah dia ke neraka walaupun dia pernah melakukan kebaikan ataupun dia menanggung dosa-dosa orang lain. Begitulah nasib pencuri di akhirat nanti. Kita lanjutkan dosa besar berikutnya yaitu qat'ut tariq, melakukan perampokan. Disebut qati'ut tariq secara bahasa yang memotong jalan. Qati' memotong atau mencegah di jalanan. Jadi kebiasaan perampok di masa jahiliyah, mereka akan mencegat rombongan kafilah di tengah padang pasir untuk mengambil harta, bahkan diiringi dengan pembunuhan. Merampok ini tidak hanya mengganggu harta manusia, bahkan mereka berniat untuk menghilangkan nyawa pemilik harta tersebut. Dan dalam banyak dalil disebutkan keburukan para perampok, sekaligus Allah juga menyebutkan hukuman bagi mereka. Dalam satu negara, kalau perampokan telah merajalela, ini telah menunjukkan kerusakan moral generasi di bangsa tersebut, juga sekaligus menunjukkan keterpurukan ekonomi, dan itu sekaligus menunjukkan kelemahan pemerintahan dalam mensejahterakan rakyat. Karena terbukti bahawa negara-negara yang terjaga
dari segi moral dan ekonominya berkembang dengan baik, ya, menyebar di tengah masyarakat dalam kesejahteraan yang merata, itu hampir dipastikan minim sekali terjadi perampokan. Malaysia, negara tetangga kita saja, itu minim sekali terjadi perampokan. Dan kalaupun ada, maka hampir rata-rata pelakunya adalah orang-orang yang berasal dari bukan negara Malaysia itu sendiri. Dan itu kami rasakan langsung. Dan di negara Melayu yang lain, contohnya Brunei Darussalam, itu hampir bisa disebut 0% terjadi hal-hal yang begini. Nah, di negara kita ini menjadi sebuah makanan harian kita dan menjadi bacaan harian kita. Hanya berpindah-pindah tempat saja, dari satu kota ke kota yang lain. Bahkan kota kita ini hari ini sudah mulai ada yang mencoba untuk merambah dalam dunia itu. Jadi generasi kita, anak-anak SMP, SMA, itu sudah mulai belajar merampok, atau bahasa lainnya begal, itu sama. Kalau kota di samping kita, Medan dan sekitarannya, Masya Allah, bahkan sudah ada yang mengatakan mari berpariwisata kriminal ke tempat kami. Begitu yang disebarkan selama ini. Dan ini menunjukkan apa? Melemahnya agama. Maka ketika agama tidak lagi menjadi tuntunan, di saat itu orang-orang kekeringan di dalam hati tentang rasa takut kepada Allah, di saat itulah orang akan mencari harta dengan cara apapun. Dia tidak faham membunuh nyawa seorang muslim itu sama dengan membunuh semua nyawa yang dihidupkan Allah. Itu sama dosanya, begitu kata Allah. Dan mereka tidak faham mengambil harta sesama muslim. Bahkan orang muslim pun tidak boleh mengambil harta kafir, karena itu akan berefek panjang sampai di akhirat nanti. Allah tidak akan melanggar janji tentang semua peraturan yang telah dibuatnya. Rasulullah SAW dalam haji wada' pun itu mengingatkan tentang sesama muslim diharamkan untuk mengganggu nyawanya, mengganggu darahnya, mengganggu hartanya, dan mengganggu kehormatannya. Haram. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran kita terhadap generasi kita berikutnya. Jadi di saat lingkungan rusak, bergerombol-gerombol untuk melakukan perkara maksiat, dan salah satu perkara maksiat yang paling merusak, menghilangkan kenyamanan hidup, adalah perampokan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman yang berat untuk menangani ini. Dan tentu kita faham bahawa Allah paling faham tentang karakteristik makhluk yang diciptakannya. Allah tahu cara menangani. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 33, 34 yang Allah fokuskan tentang bagaimana memberi hukuman kepada para perampok, dan sekaligus menunjukkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Allah memulai kalimat sesungguhnya atau hanyasanya balasan bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasul dan membuat kerusakan di muka bumi. Padahal ini, ayat ini Allah ingin katakan untuk para perampok, para pembegal. Kata Allah, mereka ini termasuk golongan hirabah, yaitu yuharibun Allah wa rasulah. Perampok ini termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul. Kenapa Allah sebutkan begitu? Karena di dalam ketentuan Allah, salah satu yang harus dijaga
adalah mensucikan, membersihkan hidup dari harta yang haram, tapi mereka langgar. Dan mereka bukan hanya melanggar, bahkan mereka mengambil harta milik orang yang diharamkan Allah. Sedangkan Allah melindungi harta manusia. Allah lindungi harta setiap orang, karena harta ini menjadi modal hidup. Harta ini juga yang akan kita bawa ke akhirat. Kita bisa bersedekah dengannya, melakukan kegiatan yang baik dengannya. Bahkan Allah suruh kita semua untuk saling mengulur-ngulurkan harta kepada sesama mukmin. Tapi tiba-tiba harta itu diambil begitu saja di bawah todongan senjata, diancam di tengah jalan, ya, dibacok duluan, lalu kemudian diambil motornya, diambil uang yang mungkin baru ditarik dari ATM, ya. Macam-macam bisa terjadi, dan tentu ini adalah kezaliman yang besar. Maka Allah sebut mereka telah memerangi Allah dan Rasul. Artinya kami yang buat syariat, engkau memerangi kami. Makanya perampok ini orang yang menentang Allah dan Rasul. Wa yas'auna fil ardi fasadan, dan mereka lah yang melakukan kerusakan di muka bumi, rusak tatanan hidup. Gara-gara perampok, kita pun untuk tinggal di tanah kita sendiri pun kita tidak nyaman. Hanya untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain yang mungkin jaraknya hanya 1 kilometer pun kita tidak merasa aman. Dan akibatnya orang-orang mulai gelisah hidup di dalam kotanya sendiri, dan ini adalah kerusakan di muka bumi. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu sudah terjadi, kata Allah, apa yang harus dilakukan untuk menangani ini? Maka Allah berikan cara. Yang pertama adalah ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Ya. Maka engkau boleh tangani para perampok itu, yaitu dengan cara bunuhlah mereka. Ya. Disuruh bunuhlah. Allah yang suruh bunuh perampok. Aw yusallabu, atau engkau boleh pilih cara kedua dengan saliblah mereka. Nah, disuruh salib. Salib itu ya seperti gambaran yang kita lihat dalam dunia Nasrani, Yesus disalib, begitulah disuruh salib, lalu disuruh jemur sampai kematiannya datang. Lalu kemudian au tuqatta'a aydihim, atau engkau potonglah tangan mereka, wa arjulahum, sekaligus dengan kaki mereka. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan min khilaf, yaitu berselangan. Nah, jadi kalau potong tangan dan kaki perampok itu disuruh dalam keadaan bersilangan, yaitu potong tangan kanannya dan kaki kirinya. Jadi kalau pencuri itu hukumannya potong tangan kanan dulu, mencuri lagi potong kaki kiri, mencuri lagi potong tangan kiri, mencuri lagi potong kaki kanan. Itu pencuri satu-satu. Perampok sekaligus dua-dua disuruh ambil, disuruh potong tangan kanan sekaligus kaki kiri, karena kerusakan yang dia buat lebih hebat daripada pencurian. Masih juga merampok, potong tangan kiri dengan kaki kanan untuk menghilangkan fasilitas yang bisa membuat dia melanjutkan perampokan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah hukum ini oleh para ulama itu dilihat dari sisi bagaimana perampok itu melakukan perampokannya. Maka para ulama mengambil kesimpulan, yaitu jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i di dalamnya. Jadi perampok itu tipe pertama, kalau dia membunuh pemilik harta sekaligus mengambil hartanya, maka dia hukumannya dibunuh. Hukumannya dibunuh sekaligus dibunuh dengan cara disalib. Itu kalau mau dilakukan, atau bunuh dengan cara lain pun boleh. Jadi kalau sudah sampai membunuh pemilik harta, maka bunuhlah dia, kata Allah.
Kalau seandainya dia hanya mengambil harta tanpa membunuh pemilik harta, maka disuruh potong tangan kanan dan kaki kiri. Itu kalau tidak membunuh pemilik harta, tapi hanya mengambil hartanya, disuruh potong tangan dan kaki. Kemudian kalau seandainya mereka datang mengancam tapi tidak sempat untuk melakukan pembunuhan, tapi sudah datang ancaman membunuh, cuma karena dilawan mereka melarikan diri, tetap hukumannya ditambah oleh Allah, au yunfau minal ard, asingkanlah dari tempat tinggalnya, disuruh buang, disuruh asingkan, pindahkan dia ke tempat yang membuat dia merasa tertekan dan tersiksa, disuruh pindahkan dari kampung atau dari kota tempat dia tinggal, buang. Jadi buangnya pun yang sifatnya buang ke tempat yang kira-kira dia tidak bisa bergerak. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu hukuman di dunia. Jadi Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, tapi kalau sudah berurusan dengan menghilangkan harta dan nyawa orang, maka Allah dengan tegas mengatakan, habisi, sikat dia. Maka pembegal itu selayaknya memang dibunuh. Orang-orang yang melakukan aktivitas begal itu pemerintah sah mengumumkan untuk dilakukan bunuh. Dan saya membaca beberapa bulan yang lalu, itu wali kota Medan itu telah mengumumkan tembak mati di tempat. Begitu diumumkan pengumuman itu, langsung para aktivis, pegiat-pegiat HAM itu mulai bicara, mengatakan, bukankah pembegal itu juga manusia, tidak layak mereka ditembak mati, tidak layak mereka dibuat begini. Kenapa mereka tidak mengatakan apapun ketika korban berjatuhan, ditusuk mati? Kenapa mereka tidak umumkan kepada para perampok, bukankah korbanmu juga manusia? Memang pegiat-pegiat HAM ini ada titik kebodohan yang mereka bawa. Maka orang bodoh itu berkumpulnya di situ. Perampok dibelanya, korban dianggap binatang yang boleh dibuat belaka apapun. Padahal korban harta sendiri, motor sendiri, tapi dihabisi oleh begal dan dianggap sah-sah saja, tidak ada yang bicara. Ketika turunnya ketegasan untuk menghabisi para pembegal, mulai mereka bicara, sayangilah pembegal. Masya Allah, adakah yang lebih bodoh daripada ini? Maka jemaah melakukan Allah, akibat tidak beraninya ketegasan terjadi, maka merajalelalah para pembegal. Dan yang lebih naif lagi, ketika mereka merasa menang di atas hukum, dan itu membuat mereka nyaman melanjutkan pekerjaannya sebagai perampok. Jemaah melakukan Allah, itu hukuman di dunia. Lalu Allah sambung, zalika lahum khizyun fid dunya, itulah kehinaan mereka di dunia, hinakan mereka di dunia. Wa lahum fil akhirati azabun azim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti. Jadi bukan bermakna kalau perampok itu setelah kita bunuh, kita salib atau kita potong anggota tubuhnya, tangan dan kaki, lalu mereka seandainya mati, mereka akan masuk surga karena sudah diberi hukuman di dunia. Tidak begitu. Yang bisa membuat seseorang selamat dari ancaman Allah adalah taubatnya. Maka seseorang yang melakukan maksiat seperti ini, itu walaupun menerima hukuman di dunia, yang di akhirat itu dilihat waktu dia sebelum dibunuh ada taubatnya tidak. Kalau tidak ada taubatnya, maka mereka dengan niat buruknya itu tetap mati, lalu melanjutkan siksa yang sejati di akhirat nanti. Di situ habis-habisan. Walahum azabun alim, kata Allah. Ya, mereka punya azab yang disiksa dengan azab yang pedih. Kalau Allah sudah sebutkan
dengan gaya fi'il isim mubalaghah ini, ya, azim, alim, rahim, itu dalam bahasa Arab itu disebut mubalaghah, artinya tidak ada lagi siksa yang lebih hebat daripada siksa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebenarnya solusi kita, ya, menghabisi sampai ke akar. Namun hari ini kita terancam dengan berbagai undang-undang yang sebenarnya yang melaksanakan undang-undang pun tahu bahwa itu ada kesalahan. Lalu orang mulai bertanya-tanya, ketika kita dibegal di jalan, ya, lalu kemudian kita melakukan perlawanan, kita seandainya membunuh perampok itu atau kita dibunuh, bagaimana hukuman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para ulama setelah melihat berbagai dalil menjawab dengan tegas, sepakat mengatakan dengan istilah daf'us sa'il, yaitu menolak kejahatan perampokan. Mereka mengatakan kalau seseorang mengetahui dirinya dengan melihat tanda-tanda ciri-ciri bahwa dia akan dirampok atau sudah terjadinya perampokan lalu dia lawan, ya, maka seandainya dia mati dalam perlawanan itu, dipastikan Allah memberinya pahala syahid. Dan seandainya perampok itu yang mati, maka kita sebagai korban yang membela diri tidak ada dosa sama sekali. Dan ini dipertegas dalam dalil. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya aku dirampok, lalu aku mati ya Rasulullah, bagaimana nasibku? Wa anta syahid, kata Rasulullah, engkau dapat pahala syahid. Lalu seandainya aku yang membunuhnya ya Rasulullah, jadi ketika kita bela diri, lalu dia terbunuh, bagaimana keadaan dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, huwa finnar, perampok itu yang di dalam neraka. Artinya kita sebagai orang yang membela diri tidak ada dosa sama sekali. Maka Bapak Ibu jangan merasa segan, khawatir melawan kejahatan yang bernama begal, karena ini semakin marak, ya, keadaan seperti ini. Orang-orang yang menjadi ahli sabu-sabu, ya, orang-orang yang membutuhkan uang tambahan untuk mengisi chip di game judi online mereka, ya, jadi setelah kehilangan modal mereka akan melakukan perampokan, pencurian. Lawanlah. Jadi jangan berdiam diri, lawanlah, dan tidak ada dosa sama sekali. Walaupun kita mati, dimuliakan Allah menjadi mati syahid. Oh, masalah hukum kemudian berjalan tidak sesuai dengan akal sehat, maka tunggulah, ya, balasan Allah kepada yang telah menzalimi para korban. Kita dibegal, kita lawan, setelah begalnya kita lukai, kita pula yang kemudian dipenjara. Mereka yang melakukan ini tunggu hukuman Allah Subhanahu wa taala, telah membolak-balikkan hukum Allah. Saya rasa orang gila pun tidak terima diperlakukan seperti ini. Jangankan orang sehat, orang gila pun tahu mana yang seharusnya dihukum. Kita membela diri, ya, supaya pembegal itu merasakan ketakutan, tapi setelah itu kita pula yang dijadikan sebagai tersangka. Ini sebuah keanehan dalam hukum, tapi dijalankan. Yang menjalankan pun tahu ini aneh, tapi dijalankan. Wallahu a'lam. Hanya berserah dirilah kepada Allah dengan hukum-hukum dunia yang membodoh-bodohi kita. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup tausiah kita, ini bermula terjadi karena kita kadang-kadang lupa mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak yang baik, ya, sehingga kita biarkan mereka hidup di dalam lingkungan yang buruk. Pantang hari ini terkena narkoba, itu salah satu jembatan menuju ke arah perampokan, ke arah pencurian, ya, sabu-sabu. Maka bermuncullah maksiat-maksiat hari ini yang membutuhkan uang. Disitulah orang kehilangan akal sehatnya. Maka oleh karena itu, jagalah diri, jagalah keluarga, jangan sampai jatuh ke dalam dosa ini, karena dosa ini berhubungan dengan manusia. Kalau dosa berhubungan dengan Allah, lebih mudah diampunkan Allah.
Tapi kalau berdosa berhubungan dengan manusia, tidak diampunkan sampai dimaafkan oleh manusia. Maka mantan-mantan perampok, mantan-mantan pembegal itu jangan merasa sudah taubat hanya karena sudah salat berjamaah 5 waktu. Jangan merasa sudah taubat hanya karena menjalankan Ramadan lalu menunggu malam Lailatul Qadar. Taubatnya orang yang pernah menyakiti harta orang, selain taubat kepada Allah, dia harus selesaikan urusannya dengan manusia. Bayar, cari korban. Tidak ketemu korban, cari ahli warisnya. Tidak ketemu ahli warisnya, hitung berapa kerugian yang engkau ambil dari orang, lalu kemudian sedekahkan, lalu berniatlah untuk membayar hutang-hutang dan kerugian orang. Baru engkau bisa masuk ke dalam surga Allah tanpa urusan yang dihadang oleh manusia. Maka berhati-hatilah dengan perilaku dosa besar yang bernama perampokan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu perkara yang bisa kita hindari, sekaligus menimbulkan keberanian kita untuk melawan perampokan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.